Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pecahan bentuk aljabar. Di sini nanti kita akan membahas tentang operasi pecahan tetapi dalam bentuk aljabar. Nah, sebelum kita menyimak video lebih lanjut, kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pecahan bentuk aljabar ini nanti kita akan dalam video ini kita akan menjelaskan tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dan pembagian. Nah, kita mulai dulu dengan yang penjumlahan terlebih dahulu. Dalam pecahan bentuk aljabar di sini konsepnya masih sama seperti bilangan pecahan di bab 1 ya, yaitu dalam penjumlahan harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru pembilangnya bisa dijumlahkan. Ingat ya, penyebut itu adalah di bawah, yang di bawah ini namanya penyebut. Kalau yang atas ini namanya pembilang. Nah, di sini ada dua macam dalam soal itu. Ada yang sudah penyebutnya sudah sama, itu berarti kita langsung menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu A plus C itu. Nah, kalau belum sama, jadi kita samakan terlebih dahulu. Bisa dengan langsung mengalihkan antar penyebutnya ataupun kita mencari KPK-nya. Ingat ya, dipelajari konsep KPK-nya untuk menentukan penyebut dalam pecahan. Nah, di sini misalnya ada contoh soal dengan penyebut berbeda. Jadi konsepnya adalah BD ini dibagi B, kan hasilnya D ini. Nah, D ini dikalikan A, berarti di sini AD. Kemudian BD dibagi D, hasilnya kan B. B ini dikalikan C, hasilnya CB. Nah, untuk memahami lebih lanjut dalam pecahan bentuk aljabar ya, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada contoh yang pertama, 1/3x plus 3/4x. Nah, di sini kan penyebutnya masih berbeda, akan tetapi di sini ada sukunya sudah sejenis ya, yaitu variabelnya x, di sini juga x. Jadi untuk menentukan kalau sukunya sudah bersama ini, untuk menentukan variabelnya kita hanya mencari KPK dari 3 dan 4 saja, koefisiennya yang dicari ya. Kalau penyebutnya sudah sama, jadi yang dicari itu KPK dari 3 dan 4. Nah, kalau lebih mudahnya kita menggunakan konsep yang pertama tadi ya, P, D. Ini langsung dikalikan, berarti di sini yang dikalikan hanya koefisiennya saja ya, karena sukunya sudah sejenis. Jadi 3 kalikan 4, yaitu 12x. Nah, seperti langkah di contoh ini tadi, yaitu kalau ini dikalikan berarti satunya dikalikan D ya, berarti D ini yang ini yang D, ini A, ini C. Jadi 1A kali D berarti 1 kali 4 ditambah C kali B, C nya 3, B nya juga 3 ya. Kalau sudah, kita bisa langsung operasikan. 1 kali 4 berarti 4, 3 kali 3 9, terus 12x masih tetap sama, 12x. Nah, kalau sudah ketemu, kita langsung operasikan. 4 tambah 9 adalah 13, terus kemudian 12x nya masih tetap. Nah, 13/12x ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi hasil akhir dari 1 plus 3x ditambah 3/4x adalah 13/12x. Ini hasilnya.
Nah, untuk contoh yang kedua kan di sini ada soal dengan penyebutnya juga berbeda dan juga sukunya juga berbeda suku ya, tidak sejenis sukunya. Jadinya kita tentukan terlebih dahulu penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita menggunakan konsep yang ini lagi ya. Jadi dengan penyebut berbeda. Nah, karena di sini sukunya berbeda, jadi penyebutnya dikalikan semua, berarti konsepnya masih sama ya. Di sini tadi ada A, di sini C, di sini B, di sini D. Nah, kalau ini variabelnya juga dikalikan, berarti A kali D berarti 1 dikalikan dengan D-nya itu semua, berarti 3I ditambah di sini tambah ya, hasil penjumlahan 5 CB, B-nya tadi 2P. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita operasikan 1 kali 3Q berarti 3I tambah 5 kali 2P berarti 10P. Nah, 2P kali 3Q berarti 6PQ. Nah, ini kan tidak ada suku yang sejenis, jadi operasi ini sudah berhenti sampai di sini. Sederhananya sudah sampai di sini. Jadi hasil dari 1 per 2P plus 5 per 3Q adalah 3Q plus 10P per 6PQ. Ini adalah hasil dari operasinya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang penjumlahan. Semoga dari 2 contoh itu bisa lebih memahami ya. Nah, kita lanjut ke yang pengurangan. Ini konsepnya sama seperti dalam penjumlahan. Jadi pada intinya itu sukunya harus sejenis. Ini kan sama tadi konsepnya seperti penjumlahan. Jadi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, di sini tadi ada yang pertama, apabila sudah sama penyebutnya, yaitu penyebutnya di sini ada B, di sini juga B, jadi pembilangnya itu langsung saja dioperasikan. Di sini kalau dalam pengulangan berarti kita A dikurangi C, kita kurangkan seperti itu. Nah, apabila belum sama, kita samakan terlebih dahulu tadi. Di sini misalnya sama seperti pengulangan tadi, yaitu samakan berarti ini B dikalikan D. Nah, apabila dikalikan D ini tadi seperti tadi ya, ini kita pembilangnya juga untuk menjadi pembilangnya ini BD dibagi B, kan hasilnya D. Nah, D ini dikalikan A berarti AD. Kemudian ini kan pengurangan, ini juga pengurangan, jadi dikurangi terus BD dibagi dengan D, kan hasilnya B. B ini dikalikan C dikurangi CB. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita beri contoh lagi. Kita bahas contoh lagi ya. Di sini ada contoh yang pertama itu 4 per X plus 3 dikurangi 5 per X min 1. Nah, di sini kan penyebutnya berbeda. Jadi kita gunakan konsep yang kedua ya. Ini konsep yang pertama, ini konsep yang kedua. Jadi kita akan buat untuk soal ini menjadi AD min CB per BD. Kita tentukan dulu A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa terlebih dahulu ya. Di sini 4 itu adalah A, kemudian 5 itu adalah C, X plus 3 ini adalah B, X min 1 ini adalah D. Jadi kita bisa menentukan ya, B kali D. Di sini kan tadi B kali D untuk penyebutnya X plus 3 X min 1. Nah, ini A dikalikan D, D nya tadi X min 1 dikurangi B, di sini C ya, C
kalikan B, jadi 5 dikalikan X plus 3. Kalau sudah, kita operasikan terlebih dahulu. 4 kali ini ya, ini perkalian dalam aljabar, berarti kalau ini di dalam kurung dan ini di luar kurung, 4 dikalikan X, 4 dikalikan min 1, jadinya 4X. 4 kalikan min 1 berarti min 4. Kemudian ini ya, kita jabarkan ini min 5 dikalikan X, min 5 dikalikan 3, berarti min 5X dikalikan min 5 dikalikan 3, berarti min 15. Di sini 5X. Nah, ini kita jumlah perkalian lagi. Jadi apabila ada perkalian dengan dua suku aljabar, berarti ini X dikalikan X, ini dikalikan min 1, kemudian 3 dikalikan X, 3 dikalikan min 1. Kita jabarkan X kali X adalah X kuadrat, kemudian X dikalikan negatif 1 berarti negatif X ya, atau negatif 1X, karena 1X itu 1 biasanya tidak ditulis, jadi kita tuliskan hanya X saja. Kemudian ini positif 3 dikalikan X berarti positif 3X, positif 3 dikalikan negatif 1 berarti negatif 3. Nah, kalau sudah, kita operasikan. Karena di sini belum suku sejenisnya belum menjadi satu, kita berikan dulu ya 4X ini yang suku yang sejenis itu variabelnya sama X dengan X, kemudian konstan min 4 dengan konstan min 15. Kalau sudah, ini juga sama kita operasikan karena ini sudah sejenis, punya min X tambah 3X berarti plus 2X min 3. Ini karena suku-suku sejenis, kita bisa operasikan 4X dikurangi 5X berarti min X atau min 1X ya, jadi kita tulis X. Kemudian min 4 dikurangi 15, min 4 min 15 berarti min 19. Kemudian ini yang bawah penjelasannya masih sama, yaitu X kuadrat plus 2X plus min 3. Nah, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi, jadi hasil akhirnya adalah min X min 19 per X kuadrat plus 2X min 3X. Ini contoh yang kedua, penyebutnya juga masih berbeda ya, tetapi ini satu suku atau suku sejenis, yaitu dengan variabelnya sama-sama memiliki variabel X dan pangkatnya di sini 1 ya, karena tidak ditulis pangkatnya berarti itu pangkatnya 1. Nah, kita caranya sama seperti di penjumlahan ataupun di pengurangan di contoh sebelumnya, yaitu kita samakan terlebih dahulu variabelnya. Jadi karena ini suku sejenis, jadi yang dikalikan itu hanya koefisiennya ya, 3 kalikan 4. Jadi 3 kalikan 4 12X. Nah, kan tadi bentuknya AD min BC per AD ya. Jadi di sini 8 dikalikan 12X dibagi 3X kan hasilnya 4. 4 ini dikalikan 8 ini ya. Kemudian min 12X dibagi penyebutnya 2, yaitu dibagi 4 hasilnya kan 3. 3 ini dikalikan 2. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita operasikan 8 kalikan 4 adalah 32. Ini jadi 2 kalikan 3 adalah 6. Ini 15X. Nah, 32 dikurangi 6 hasilnya adalah 26 per 12X.
Nah, di sini kan hasilnya adalah 26 per 12X. Nah, dari hasil ini kita bisa sederhanakan ya. Sama-sama dibagi dengan 2. Bagi 2. Apabila kita menyederhanakan itu, berarti pembilangnya itu dibagi dengan angka yang sama. Jadi pembilangnya dibagi 2, penyebutnya harus dibagi 2 juga. Jadi 26 dibagi 2 itu adalah 13, kemudian 12X dibagi 2 itu adalah 6X. Nah, dari sini itu adalah bentuk paling sederhana dari pengurangan 8 per 3X dikurangi 2 per 4X, yaitu hasilnya 13 per 6X. Baik, mungkin itu saja. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat penjelasan pecahan bentuk aljabar berikut ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.